Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Novi Iman Vidya Kemal SEM SC PhD, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dari awal hingga saat ini saya dapat mempresentasikan hasil penelitian tesis saya. Dan yang saya hormati para dosen penguji serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Mary Octavia Rahman, mahasiswa MMUGM, Angkatan Eksekutif A47, Konsentrasi Strategik. Pada hari ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Rantai Nilai untuk Menciptakan Keunggulan Kompetitif dalam Menghadapi Electric Vehicle atau EV pada PT Astra Auto Parts Tbk. Baik, materi yang akan saya bawakan hari ini tertera pada agenda, bab 1 hingga bab 5. Tetapi untuk mempersingkat waktu, peneliti akan membahas mengenai hal-hal yang penting dalam penelitian. Baik, kita memasuki bab 1 pendahuluan. Pada pendahuluan kali ini, saya ingin mengutarakan latar belakang penelitian tesis ini. Yang pertama saya kutip adalah pernyataan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, bidang perindustrian, riset, dan teknologi. Menurut Kadin, visi tahun 2030 Indonesia adalah menuju negara industri maju dan bangsa niaga tangguh. Lalu untuk mewujudkan visi tersebut, menurut Kadin, Indonesia harus mewujudkan 3 misi utama industri nasional. Apa aja? Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi di atas 7%, kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya saing produk nasional, dan yang ketiga adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Untuk menuju pertumbuhan ekonomi di atas 7%, pemerintah dapat memfokuskan klaster industri unggulan yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Menurut Kadin, industri alat angkut dan komponen otomotif masuk ke dalam 5 besar klaster industri unggulan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, hal ini mendukung pernyataan dari Kementerian Perindustrian atau Kemenperin tahun 2010 yang menyatakan bahwa basis pengembangan industri otomotif di Indonesia ke depan cukup baik, dikarenakan beberapa hal yaitu potensi pasar dalam negeri yang cukup besar, kemudian sudah memiliki basis ekspor ke beberapa negara di dunia, dan yang terakhir adalah pengalaman dalam proses produksi yang cukup lama, yaitu sekitar lebih dari 30 tahun. Hal ini menurut Kemenperin akan menjadi peluang yang bagus ke depannya untuk industri otomotif dan komponen otomotif. Kemudian hal ini menggelitik saya untuk mengutip pernyataan dari Triwandali et al. Yang menyatakan bahwa tingginya permintaan pasar terhadap kendaraan akan berdampak positif atau searah pada meningkatnya permintaan terhadap komponennya, baik OEM maupun REM. OEM adalah Original Equipment Manufacturer dan REM adalah Replacement Equipment Manufacturer, baik genuine parts maupun non-genuine part. Ternyata hal ini juga dibuktikan dari data yang saya dapat, yaitu data dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang terdiri dari mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, dan kendaraan bermotor dari tahun 2014 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan, mencapai kurang lebih rata-rata adalah 129 juta unit per tahun. Jadi bisa dibayangkan kenaikan setiap tahunnya jika dirata-ratakan mencapai 129 juta unit per tahun. Dan hal ini juga membuktikan adanya kenaikan laba PT Astra Auto Parts Tbk yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa pernyataan Triwandali et al. Bahwa permintaan akan industri otomotif akan meningkatkan juga permintaan komponen otomotif dari kendaraan tersebut. Lalu, apa sih isu utama yang sedang dihadapi PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto? Baik, bisa kita lihat ya, bahwa kemunculan electric vehicle atau EV di Indonesia adalah menjadi isu utama dan isu penting yang dihadapi oleh Astra Auto Parts Tbk pada hari ini. Pada mulanya, kemunculan EV ini sendiri bukan menjadi sesuatu yang serius yang dapat ditanggapi oleh industri otomotif dan industri komponen otomotif. Tetapi dengan kemunculan Perpres nomor 55 tahun 2019 mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, hal ini menjadi bumerang dan challenging tersendiri untuk industri otomotif dan industri komponen otomotif. Bagaimana kita semua dapat agile atau dapat mengikuti percepatan dan sangat berkembang mengenai kendaraan EV ini. Lalu bagaimana sih kesiapan dalam penyediaan komponen electric vehicle ini?
Karena jika kita lihat dari data yang saya dapatkan dari Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, penjualan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia tahun 2020 mengalami peningkatan. Bahkan Ioniq Electric mampu terjual 81 unit pada tahun 2020. Sumber dari respati.co.id dan newsetup.kontan.co.id menyatakan bahwa ada beberapa vendor atau ada beberapa supplier yang sudah menyatakan kesiapannya kepada media untuk rencana bisnis menghadapi electric vehicle. Lalu bagaimana dengan kesiapan Auto untuk menghadapi electric vehicle ini? Ternyata Auto melalui Bapak Rio Sanggau sudah menyatakan kesiapannya untuk menghadapi electric vehicle ini. Bisa kita lihat, hal ini dituangkan secara serius ke dalam AOP Strategic Direction ke depannya. Hal ini saya dapat pada data internal Auto. Pada poin leverage position as favorite OEM supplier, Auto menyatakan kesiapannya untuk menghadapi electric vehicle pada masa mendatang. Setelah kita membahas bab 1 mengenai pendahuluan, sekarang kita memasuki bab 2 mengenai landasan teori. Pada landasan teori kali ini, saya akan mempresentasikan teori-teori yang dapat mendukung penelitian kali ini. Ada 3 teori yang saya gunakan. Yang pertama adalah teori rantai nilai atau value chain dari Thomson et al. Tahun 2020. Dan yang kedua adalah teori mengenai keunggulan kompetitif, yaitu mengenai building block of competitive advantage dari Hill and Jones tahun 2019. Dan yang terakhir adalah teori mengenai business model canvas atau BMC dari Hari Patworo dan Irmawati tahun 2019. Baik, kita memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah mengenai desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan kali ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan serangkaian teknik interpretatif dari hasil wawancara dan data yang didapatkan. Metode pengumpulan data bersumber pada wawancara langsung dengan para pengambil keputusan di setiap aktivitas rantai nilai yang ada pada Auto. Ini adalah gambaran desain penelitian pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah identifikasi value chain activity pada Auto. Kemudian yang kedua adalah identifikasi bisnis model canvas pada Auto yang dilakukan dengan cara wawancara, dan hasil dari wawancara akan dianalisis sehingga akan dikaitkan dengan analisis building block of competitive advantage yang dimiliki oleh Auto, sehingga akan mengeluarkan output strategic recommendation. Baik, kita akan memasuki bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Sebelum masuk ke dalam pendeskripsi data per variabel, mungkin saya akan menampilkan terlebih dahulu mengenai bisnis proses Auto. Bisa kita lihat bahwa Auto mempunyai 2 lini bisnis utama, yaitu manufacturing dan trading. Untuk manufacturing sendiri, Auto fokus terhadap produksi replacement market, ekspor, dan original equipment manufacture atau OEM. Sedangkan untuk trading, ini akan fokus terhadap penjualan-penjualan own brand, baik Aspira maupun Federal, yaitu brand yang dimiliki oleh Auto. Trading sendiri mempunyai beberapa channel untuk penjualan. Yang pertama ada domestic distribution network dan international distribution network. Next adalah penjelasan mengenai variabel pertama, yaitu value chain atau rantai nilai. Ini adalah gambaran bisnis proses operation Auto pada trading. Sumbernya adalah hasil analisis data. Kalau kita lihat, ini adalah serangkaian proses dari awal hingga akhir, dari inbound hingga outbound. Dari proses operation Auto trading. Dari yang pertama ada input order to supplier. Input order to supplier dilakukan oleh Departemen Inventory and Procurement pada Auto. Pada tahap tersebut, tim inventory memastikan bahwa stok yang diorder dan stok yang di-keep pada warehouse sudah memenuhi KPI yang sudah ditetapkan. Setelah barang diorder dan barang sampai, itu akan masuk ke dalam incoming proses atau kita sebut sebagai inbound logistik. Setelah incoming proses adalah proses selanjutnya, proses production atau proses operation. Pada tahap operation inilah proses barang-barang WIP menjadi barang-barang finished good atau siap jual. Setelah itu, barang akan dilempar ke storage dan disimpan sesuai dengan rak-rak yang sudah disediakan. Kita lihat dari sisi customer-nya. Sisi customer akan melakukan order, retur atau claim yang sudah kita sediakan di web-web yang sudah terintegrate dengan sistem SAP yang dimiliki oleh Auto. Oleh karena itu, ketika customer melakukan order, retur maupun klaim, itu akan otomatis terintegrate dan kita namakan sebagai delivery planning and optimizer di dalam sistem SAP. Setelah itu nanti sistem SAP akan melemparkan menjadi work text, itu nanti akan dilemparkan ke tim warehouse sehingga tim picker akan memproses order picking. Itu akan mempermudah proses yang dilakukan tim warehouse untuk memilih barang yang ada di storage di warehouse. Setelah itu akan dilakukan shipment, dan di tahap shipment inilah
tim dispatcher akan memilih yang efisien transportasi untuk pengiriman. Pengiriman dilakukan ke 50 dealer utama, 24 sales office representatif, dan 12.000 pengecer di domestik. Auto sendiri mempunyai aktivitas yang terbagi menjadi dua, aktivitas primer dengan aktivitas sekunder. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah aktivitas primer. Aktivitas primer pun dibagi menjadi dua, yaitu demand fulfillment dengan demand generation. Demand fulfillment adalah proses-proses seperti inbound logistik, operation, outbound logistik, yang tadi mungkin sudah sempat saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian demand generation adalah aktivitas seperti marketing and sales, kemudian service yang terdiri dari channel to market, kemudian marketing mix, atau di service terdiri dari aktivitas customer service maupun repair. Sedangkan di aktivitas sekunder yang terdapat di auto terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah procurement, teknologi, human resource, dan yang terakhir adalah infrastruktur. Ini adalah gambaran rantai nilai yang ada pada auto. Baik, variabel yang kedua yang akan saya jelaskan adalah mengenai variabel keunggulan kompetitif. Di sini bisa kita lihat ada segmentasi on-brand auto. On-brand auto sendiri ada terdiri dari Aspira, Federal, Kayaba, GS Astra, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat segmentasi on-brand-nya, ada high performance, standar, atau original equipment manufacturer, middle, dan value. Jika kita tahu genuine part memiliki klasemen di standar atau OEM, sedangkan on-brand dari auto sendiri terdiri atau berada di titik middle maupun value. Oleh karena itu, hasil analisis data pada penelitian kali ini menyatakan bahwa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh auto sendiri adalah superior efisiensi atau menjual produk yang dapat menciptakan keunggulan efisiensi. Mengapa? Bisa kita lihat, auto sendiri mengklasifikasikan produk ke dalam Pareto di setiap on-brand-nya. Kemudian ruang improvement di setiap produk itu mengacu kepada target CRP. Jadi, auto sendiri ini mempunyai program tahunan yang wajib, yaitu ada cost reduction program atau CRP yang dilakukan wajib per tahun untuk setiap individunya. Kemudian setiap individu itu nanti akan memfokuskan nih program-program tergantung dengan produk Paretonya. Kalau teman-teman tahu, produk Pareto dibagi menjadi 80% dan 20% ya. Kemudian setelah CRP itu difokuskan terhadap produk-produk Pareto, maka perhitungan CRP nanti itu dilakukan melalui sumbang saran yang dilakukan secara individu, yang kita namakan sebagai SS, kemudian ada Quality Control Cycle atau QCZ, kemudian ada Quality Control Project yang sudah merupakan proyek besar antar divisi atau antar lintas SBU. Beberapa program yang dilakukan oleh auto ini sendiri memang sudah sangat membantu untuk penurunan dari cost yang telah dihasilkan, sehingga keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh auto sendiri itu menjadikan auto sendiri menjadi superior efisiensi. Nah, di bagian pembahasan kali ini kita harus mengetahui nih cost driver atau biaya penggerak di setiap aktivitas rantai nilai. Baik, kalau kita bisa lihat di sini ada tabel 4.1, kontribusi biaya terhadap aktivitas berdasarkan biaya operasional. Di sini ada dua aktivitas, yaitu aktivitas primer dan aktivitas sekunder. Kalau kita bisa lihat, aktivitas primer yang memiliki kontribusi biaya yang terbesar adalah proses produksi, yaitu sebesar 12%. Kemudian untuk aktivitas sekunder, itu adalah aktivitas untuk melakukan gaji dan tunjangan karyawan, yaitu sebesar 12% dari total biaya. Ini adalah linkage dan rekomendasi aktivitas untuk peningkatan rantai nilai. Mengapa di aktivitas primer sendiri adalah ada aktivitas produksi atau aktivitas operation yang sangat besar kontribusi biayanya terhadap persentase total biaya. Kalau kita lihat, barang-barang yang datang di auto sendiri itu merupakan barang-barang work in process atau WIP yang belum siap untuk dijual atau finish good. Itulah sebabnya semakin banyak datang barang yang berbentuk WIP akan semakin sering terjadi proses produksi yang memakan waktu seperti setup mesin, kemudian akan mengakibatkan man hour productivity setiap produk itu berbeda. Oleh karena itu, kita di sini akan membahas beberapa hal yang total presentasi dari total biaya itu lebih besar ya. Yang pertama tadi ada proses operation. Mungkin rekomendasi CRP untuk peningkatan rantai nilai adalah pembelian produk langsung menjadi barang siap jual atau finish good. Jadi dengan adanya inovasi untuk membeli produk langsung finish good, sehingga barang ketika datang di inbound langsung masuk ke storage. Kemudian untuk proses sekunder sendiri adalah proses pada human resource, adalah penerapan e-payslip agar memudahkan karyawan. Jadi tidak memakan waktu yang cukup effort
untuk membuat atau mengarrange slip gaji dan absen dari karyawan itu sendiri. Mungkin ini kurang optimal di auto sehingga menjadikan biaya itu keluar lebih besar dibandingkan persentase total biaya yang ada di aktivitas sekunder. Baik, pembahasan kedua yang akan saya angkat di sini topik menarik, yaitu core product atau produk inti dari auto sendiri. Bagaimana core product ini nantinya dalam menghadapi EV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemunculan EV ini akan berdampak jangka panjang untuk bisnis komponen otomotif, termasuk bisnis yang ada pada auto. Mengapa? Hal ini disebabkan karena lifetime dari kendaraan-kendaraan konvensional pada saat ini itu masih memerlukan pergantian spare part dan pergantian komponen otomotifnya dalam jangka waktu yang masih panjang untuk kedepannya. Tetapi ini adalah data menarik yang saya dapatkan pada penelitian kali ini. Ada dua produk grup yang tidak digunakan ketika memasuki era EV, yaitu adalah produk grup engine dan produk grup transmission. Hal ini sudah divalidasi dalam wawancara yang saya lakukan kepada petinggi-petinggi dan pemegang kepentingan dalam setiap aktivitas rantai nilainya, bahwa hal ini tidak berpengaruh besar terhadap bisnis auto. Mengapa? Karena auto juga sudah mempunyai dan melebarkan sayap ke dalam seluruh produk grup yang nantinya masih ada di dalam kendaraan EV. Oleh sebab itu, challenge untuk auto sendiri adalah bagaimana caranya mereplace atau menggantikan market yang nantinya akan hilang dari engine dan transmission yang tidak akan digunakan dalam kendaraan electric vehicle. Baik, kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu bab kesimpulan. Ini adalah beberapa kesimpulan yang saya dapatkan pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah auto memiliki aktivitas primer dan aktivitas sekunder dalam aktivitas rantai nilainya. Aktivitas primer auto terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, dan sales. Sedangkan untuk aktivitas sekunder auto terdiri dari procurement, teknologi, human resource, dan infrastruktur. Poin yang kedua yang saya dapatkan pada penelitian kali ini adalah cost driver aktivitas primer pada auto, yaitu adalah proses produksi. Hal ini disebabkan karena banyak sekali produk-produk yang masuk ke dalam proses produksi. Waktu pemasangan setiap mesin atau kita sebut sebagai uptime dapat mempengaruhi man-hour production dan man-hour productivity. Kemudian dari aktivitas sekunder auto adalah aktivitas gaji dan tunjangan karyawan karena memakan waktu dan effort lebih. Kemudian auto menerapkan program tahunan seperti cost reduction program atau CRP di setiap tahunnya. Hal ini dapat membantu untuk menekan cost di setiap produk sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif, yaitu superior efisiensi. Yang ketiga adalah efek dari kemunculan EV di industri komponen otomotif ditafsirkan masih dalam jangka panjang, yaitu sekitar 10-15 tahun ke depan. Ada beberapa saran, kurang lebih sekitar 6 saran yang saya dapat sarankan pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah program tahunan untuk selalu meningkatkan nilai melalui CRP sebaiknya terus dipertahankan. Mengapa? Karena memang saya selaku peneliti pada penelitian kali ini juga bekerja pada perusahaan auto, merasakan bahwa CRP ini sangat membantu program-program pengurangan biaya-biaya yang terjadi pada setiap aktivitas rantai nilainya. Dan hal ini juga memaksa untuk karyawan terus berinovasi setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, sebaiknya mulai digencarkan untuk produk-produk fast moving dengan melakukan pemesanan kondisi barang siap jual atau kita sebut sebagai finished good. Sehingga ketika barang tersebut datang dapat langsung dialokasikan ke storage. Kemudian yang ketiga adalah sebaiknya auto tidak bergantung pada satu pemasok saja. Pemasok akan lebih mudah menguasai harga. 4, memanfaatkan pengiriman secara langsung dari pemasok ke gudang tujuan untuk produk-produk yang memungkinkan dilakukan direct shipment. Kemudian yang kelima, mengoptimalkan pengembangan jaringan pelanggan yang berbasis daring seperti platform astroautoshop.com. Jadi jika teman-teman cek, auto sendiri sudah mempunyai marketplace satu-satunya untuk penyedia own brand kita. Terakhir adalah lebih agresif dalam melakukan program pengembangan karyawan seperti pelatihan-pelatihan agar para SDM-nya ini memiliki tidak hanya memiliki hard skill yang bagus, tapi memiliki soft skill yang bagus untuk terciptanya sumber daya yang berkualitas. Saya rasa cukup untuk pembahasan penelitian tesis saya pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan penyajian data. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu penulis. Khususnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Novi Iman Vidya Kemal selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktunya dari awal hingga saat ini.
Terima kasih juga untuk keluarga besar MMUGM Jakarta dan MMUGM Yogyakarta. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.